Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara penjumlahan semua bentuk pecahan dengan bentuk persen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, pecahan biasa ditambah dengan bentuk persen. 2/5 ditambah 30% sama dengan. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya, ini mudah sekali. Terlebih dahulu kita tulis 2/5. Lalu ditambah 30%. Terlebih dahulu akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, ingat persen itu artinya per 100. Itu artinya kalau 30% itu nilainya sama dengan 30/100. Sama dengan 2/5 ditambah. Kalau kita lihat 30/100 ini, angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 10. Atau boleh juga sama-sama kita coret nolnya 1. Di atas kita coret nolnya 1, di bawah juga kita coret nolnya 1. Sehingga angka yang tinggal sekarang, yaitu di atas ada 3, di bawah ada 10. 3/10. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya beda. Di sini yang kita akan gunakan yaitu cara menyamakan penyebut dengan mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. KPK dari 5 dan 10 tentunya adalah 10. Maka sekarang semua penyebutnya di sini akan kita ganti dengan angka 10. Ingat, 10 ini merupakan hasil dari KPK kedua penyebutnya ini. Lanjut, untuk mengisi angka di atas ini, caranya 10 dibagi 5 hasilnya 2, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 2, maka kita peroleh hasilnya 4. Lalu untuk angka di sebelahnya, cara memperolehnya 10 dibagi 10. Hasilnya 1, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 3, maka kita peroleh hasilnya 3. Sama dengan. Sekarang kalau kita perhatikan penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. Sehingga hasilnya itu 4 ditambah 3 sama dengan 7 per di bawahnya yaitu 10. Dan ini dia bentuk jawaban dari contoh soal kita yang pertama. Sekarang lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Pecahan campuran ditambah bentuk persen. 23/10 ditambah 60% sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, itu bentuk pecahan campuran dan juga bentuk persen ini terlebih dahulu harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, perhatikan untuk pecahan campuran terlebih dahulu. 23/10. Untuk merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa ini mudah sekali. 2 dikali 10 hasilnya 20. Lalu ditambahkan yang angka di atasnya 3, maka kita peroleh hasilnya 23 dan penyebutnya masih tetap sama yaitu 10. Lalu ditambah 60%. Ingat tadi, persen itu artinya per 100. Itu artinya kalau 60% nilainya sama dengan 60/100. Sama dengan 23/10 ditambah. Oke, kalau kita lihat di sini, angka 60/100 bisa dikecilkan atau disederhanakan. Boleh kita bagi dengan sama-sama 20, di atas bagi 20, di bawah dibagi 20, atau boleh juga cukup dengan sama-sama dibagi 10 saja. Di atas dibagi 10, di bawah bagi 10. Sehingga angka yang tinggal yaitu 6/10. Nah, sekarang timbul pertanyaan kenapa tidak 60/100 ini sama-sama dibagi 20? Karena itu juga bisa. Oke, memang betul. Kebetulan di sini, kalau dibagi 10, hasilnya 6/10, penyebutnya bisa sama. Sedangkan kalau kita bagi 20, nanti penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. Sehingga hasilnya itu, perhatikan, 23 ditambah 6, jawabannya 29. Per di bawahnya penyebutnya yaitu 10. Sama dengan
29 per 10. Kalau kita lihat angka di atasnya masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Itu artinya jawaban kita kali ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Caranya, 29 dibagi 10 hasil yang mendekati adalah 2. Kenapa tidak 3? Kalau 3 di sini dikalikan dengan 10 yang di bawah ini, hasilnya 30 sudah melebihi dari angka yang di atas ini. Makanya kita ambil angka 2 di sini. Lanjut. 2 dikali 10 hasilnya 20. Sedangkan angka di atas ini 29. Nah, 29 dikurang 20 berapa? Yaitu 9. 9 kita tulis di atas ini. Dan penyebutnya masih tetap sama, yaitu 10. Sehingga jawabannya yaitu 29 per 10. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu pecahan desimal ditambahkan dengan bentuk persen. 0,8 ditambah 10% sama dengan. Oke. Jika ketemu soal seperti ini, tentunya langkah pertama yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu. Baik bentuk pecahan desimal dan juga bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 0,8. Kalau kita lihat ada satu angka di belakang koma. Ini perlu diingat. Kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Kalau dua angka yang di belakang koma, itu artinya per 100. Sedangkan kalau 3 angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 1000 dan seterusnya. Oke? 0,8 satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisan dari angka 0,8 sekarang, yaitu 8 per 10. Lalu ditambah 10%. Ingat sekali lagi, persen itu artinya per 100. Itu artinya, kalau 10% nilainya sama dengan 10 per 100. Sama dengan 8 per 10 ditambah 10 per 100. Kalau kita lihat, angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 10 atau sama-sama kita coret nolnya 1. Di atas kita coret nolnya 1, di bawah kita coret nolnya 1. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu 1 per 10. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 8 ditambah 1 hasilnya 9 per di bawahnya di sini yaitu 10. Ini dia jawaban kalau dalam bentuk pecahan biasa. Lalu bagaimana kalau misalnya jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal? Oke, perhatikan cara merubahnya dalam bentuk pecahan desimal. 9 per 10. 10 nolnya ada 1. Itu artinya kita akan menggerakkan tanda koma dari angka di atas ini. Oke, menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri sebanyak 1 langkah. Ingat, banyaknya kita bergerak nanti atau banyaknya kita melangkah, itu tergantung banyaknya angka 0 di bawah sini. Kalau nolnya ada 2, maka kita akan bergerak sebanyak 2 langkah dari kanan ke kiri. Kalau nolnya ada 3 di bawah sini, maka kita akan bergerak sebanyak 3 langkah dari kanan ke kiri. Oke, perhatikan. 9 per 10, 10 nolnya ada 1, maka kita akan bergerak dari kanan ke kiri sebanyak 1 langkah. Perhatikan, 1. Sehingga tanda komanya itu terletak di depan angka 9 ini. Maka jawabannya yaitu 0,9. Ini dia jawabannya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.